Perkenalkan, nama aku Nadia Amalia Cahyani, NPM 252201111. Aku mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Pada video kali ini, aku mau menggambar bentuk sel normal dan abnormal, serta menjelaskan materi terkait patologi, patofisiologi, homeostasis, komponen dan fisiologi sel, dan aspek terjadinya penyakit. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Selamat menyaksikan. Hasil gambarnya bentuk sel normal dan sel abnormal. Untuk yang selanjutnya, aku akan menjelaskan materi tentang patologi. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit, meliputi penelitian mengenai penyebab penyakit dan kelainan terkait dengan perubahan pada tingkat sel, jaringan, dan organ yang menyebabkan munculnya tanda dan gejala pada pasien. Jadi patologi itu berfokus pada perubahan struktur atau morfologi akibat penyakit, misalnya perubahan jaringan, sel rusak, nekrosis, dan inflamasi. Kemudian yang kedua adalah patofisiologi. Patofisiologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari fungsi yang berubah atau terganggu. Patofisiologi membahas aspek dinamik dari proses penyakit. Kemudian adalah homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal agar tetap stabil, meskipun lingkungan luar berubah. Mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dan menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya. Yang dijaga dalam homeostasis antara lain suhu tubuh, tekanan darah, kadar glukosa darah, keseimbangan cairan dan elektrolit, pH darah. Homeostasis diatur oleh sistem saraf, sistem endokrin, dan mekanisme umpan balik atau feedback. Kemudian adalah komponen dan fisiologi sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh. Komponen utama sel meliputi membran sel, untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan berperan dalam komunikasi antar sel. Kemudian yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan berisi organel sel. Kemudian ada organel sel. Beberapa organel sel yang penting diantaranya nukleus sebagai pusat pengendali sel dan menyimpan DNA. Kemudian ada mitokondria sebagai penghasil energi atau ATP. Kemudian ada retikulum endoplasma sebagai tempat transport protein dan lipid. Kemudian ada badan Golgi, tempat modifikasi dan sekresi protein. Kemudian ada lisosom sebagai pencernaan zat dan penghancur sel rusak. Fisiologi sel mempelajari bagaimana sel menghasilkan energi, mempertahankan keseimbangan ion, melakukan metabolisme, berkomunikasi dengan sel lain, dan tumbuh, membelah, dan mati. Kemudian yang terakhir adalah aspek proses terjadinya penyakit. Penyakit atau sakit didefinisikan sebagai kondisi di mana terdapat keadaan tubuh yang tidak normal atau abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Penyakit terjadi akibat gangguan keseimbangan atau homeostasis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penyebab atau etiologinya. Yang pertama, faktor biologis meliputi bakteri dan virus. Kemudian faktor kimia
meliputi racun dan obat, kemudian faktor fisik seperti trauma dan radiasi, faktor genetik, nutrisi, dan gaya hidup. Mekanisme penyakit yang pertama adalah cedera sel, inflamasi, infeksi, gangguan imun, dan gangguan metabolisme. Nah, itu dia penjelasannya. Semoga dapat membantu. Terima kasih.